Pada sore hari ini kami dari Kantor Hukum Indonesia Muda akan melakukan konferensi pers untuk klien kami, yaitu kru-kru. Baik, selamat sore teman-teman media. Terima kasih waktunya sudah hadir di tempat ini. Pada sore hari ini kami dari Kantor Hukum Indonesia Muda akan melakukan konferensi pers untuk klien kami, yaitu kru-kru yang sedang ditetapkan sebagai tersangka. Adapun pada sore hari ini kami mendampingi istri-istri dari kru yang ingin menyampaikan mungkin keluh kesah ataupun mungkin apa yang dirasakan setelah penetapan suaminya sebagai tersangka. Oleh sebab itu, waktu dan tempat mungkin kami berikan kepada Bu Intan. Mungkin Mbak Intan boleh diungkapkan apa yang mau disampaikan terkait suaminya yang saat ini sedang diproses di Polda Metro Jaya. Ya, saya ingin menyampaikan gitu kan perihal berita-berita di media itu perihal suami saya. Saya ingin meluruskan bahwa suami saya itu hanya terjebak di dalam kasus ini gitu, karena dari awal itu dia hanya diajak sebagai kru biasa, bukan kru film kayak gini gitu, dan masih banyak orang yang terlibat gitu dibanding suami saya gitu. Masih banyak lah yang harus masih banyak kru yang terlibat gitu. Cuma nggak ditangkap gitu. Dan perihal di media yang suami saya yang 120 film itu saya mau meluruskan, suami saya tidak memproduksi dan tidak ikut sebanyak itu gitu, karena dari awal gabung sampai ditangkap ya sebelumnya itu ada kru yang lain ya gitu kan. Terus juga saya sih mohon untuk kepada netizen dan masyarakat lainnya tidak menjudge suami saya atau karyawan sebagai penjahat, terus juga sindikat ya, otak dibalik semua ini gitu. Saya harap sih nggak mikir ke situ ya, karena suami saya dan suaminya dia tuh ya terjebak lah gitu untuk ininya. ya. Dari suami kita juga sebenarnya tulang punggung keluarga gitu, hanya berniat bekerja dan dikasih upah aja gitu, dan suami keuntungan nggak menerima keuntungan dari bos gitu ya. Cuma sebulan dikasih gaji gitu, dan itu pun nggak sebanding sama apa yang bos dapat gitu. Dan dari sisi hukum sih, maksudnya dengan yang menerima keuntungan, dengan yang cuma menerima gaji bulanan itu sama gitu ya pasal-pasalnya gitu ya. Saya harap sih bisa adil gitu, mana yang dengan yang menerima keuntungan, dengan yang menerima gaji gitu kan. Ya di luar juga masih banyak ya yang harusnya diperiksa kayak gitu kan. Nggak cuma suami kita lah gitu, nggak harus cuma berempat gitu ya karyawannya gitu. Silakan Pak lebih ininya. Enggak, sebelumnya kalau boleh tahu di situ kerja sebagai kru apa? Kameramen kah? Editor. Kalau suami saya kameramen ya, dan masih banyak kameramen sebelumnya. Yang lebih lengkapnya untuk menjelaskan biar Pak Hika biar lebih jelas gitu. Sebelum ke abang, kita nanya dulu. Iya, boleh. Artinya gajinya itu per bulan ya? Iya. Berapa sih yang diterima? Ya sekitar 4-5 sih. Sampai 4-5 juta gitu, dan itu nggak ada nerima keuntungan apapun ya, hanya pure
gaji gitu. Dan suami-suami kita juga udah memperingatkan ya, maksudnya ini gimana kok melenceng, terus ini aman atau enggak gitu ya. Si sutradara dan produser ini ngomong bahwa ya ini aman gitu, ada badan hukumnya, Legal. terus legal gitu, nggak akan gimana Dan gitu mau kan. masuk ke Play Store. Gitu, makanya suami kita tuh karena awam hukum ya, nggak ngerti hukum, jadi oh ya sudahlah dilanjutkan, namanya kepala keluarga ya gitu. Dan dia juga udah nolak pekerjaan di luar kan demi pekerjaan di sini, karena tadinya diiming-imingin itu sebelum diajak pun maksudnya diajak untuk bikin web aja, bukan yang aneh-aneh lah gitu, bukan gitu kan. Seperti penjelasan kayak talent-talent lainnya juga kan bilang kalau di tanpa skrip kan itu spontan lah dia nyuruh ya, seperti itu juga gitu. Dan Terlibat berapa episode? kenapa? Terlibat berapa episode? Nggak nyampe, nggak nyampe 20, nggak nyampe 30 gitu. Bahkan suami-suami kita tuh baru ya ininya, karena sebelumnya ada yang lebih lama lagi. Ada yang lebih lama. Banyak. Berapa lama kerja saat di produksi? 5 bulan. 5 bulan. Iya, setengah tahun lah. Iya, 5 bulan gitu. Karena kan langsung diciduk ya, langsung ditangkap gitu. Kalau yang lain-lainnya tuh yang seperti di media 120 film itu bukan gitu. Bukan suami-suami kita ya, perlu ditegaskan juga ya, karena kan kita juga sedih ya, malu gitu, nggak sesuai kenyataan gitu. Reaksi keluarga. Ada kontrak kerja nggak antara suami dan Nggak ada kontrak kerja, itu nggak ada, cuman sebatas omongan gitu, jadi lisan aja gitu, ininya nggak ada kontrak. Berarti dia freelance ya? Iya, tapi ya gitu selalu bilangnya kontrak gitu, nggak ada kontrak tertulis hitam di atas putih, itu nggak ada. ada bukti lain rekaman bahwa itu merupakan kontrak kerja? Rekaman itu nggak ada sih, karena tuh ya Ngomongnya face to face. gitu, sendiri gitu. Jadi kita nggak ada bukti buat ini loh gitu, ininya tuh kita nggak ada bukti untuk itunya gitu. Nah, cuman ya ketika suami kita mau resign, mau apa, selalu diyakinkan, jadinya ya merasa aman gitu mungkin ya, karena merasa ya udahlah gitu. Cuman kan perlu ditegaskan, karena kami juga bukan menikmati uang gajinya ya, karena kan kita kenapa menerima gaji dari suami kita kan ya, kita kan ya taunya halal, atau ya udahlah pekerjaan gimana gitu, meskipun ya tahu salah gitu ya. Cuman ya suami kita mau keluar pun juga ya selalu diiming-imingin apapun gitu. Reaksi keluarga awal pertama kali tahu keterlibatan suami berdua nih apa reaksinya? Terutama anak-anak. Ya shock sih. Shock, bingung gitu. Kok bisa Nggak, gitu. gitu, kayak gimana kronologinya kayak gitu kan ya, kita jelasin kronologinya kayak gimana gitu. Cuman ya memang keluarga juga meminta untuk, sebenarnya yang tanggung jawab itu harusnya pemilik PH-nya ya gitu, pemilik PH-nya, karena ya apa ya namanya, dia yang otak dibalik semua ini gitu. Dia tuh otaknya yang punya kayak gini, dan karyawan kan harus nurut-nurut aja gitu. Suami istri ya? Iya, suami istri yang punyanya gitu. Tapi kenal dekat suami dengan apa yang Enggak. Sebatas rekan kerja aja sih, kayak gitu. Sebatas rekan kerja. Mungkin ada iming-iming lain? Setiap kita mau keluar itu diiming-iminginnya itu dengan apa namanya, legal, terus juga mau dikasih modal usaha ya, modal usaha, terus juga kalau sebagai editor mau dibuatkan apa, ruangan editor yang bagus katanya gitu kan, dengan bisa ngedit film layar apa yang lain lah gitu kan, bukan kayak gini. Tapi sampai sekarang sih nggak ada gitu. Terus gaji juga naik kayak gitu. Terus ya tapi sebenarnya sih maunya resign aja sih gitu kan, tapi ya selalu kayak ditahan-tahan aja, susah gitu. Kayak kita maju juga kena, mundur kena gitu si iniannya.
Sudah dijalanin berapa bulan? 5. Kantornya sih yang di Jagakarsa sama Pasar Minggu sih, itu aja. Pasar Minggu itu baru berapa bulan ya? gitu kan, baru berapa bulan gitu. Tapi sih kalau syutingnya sih saya nggak tahu ya gimananya gitu, cuman kantornya di daerah Jagakarsa. Mbak, tapi tahu yang diedit itu filmnya film dewasa seperti itu? Saya taunya itu pas Seksi aja ya. kapan ya, pas berapa bulan pas yang film yang viral itu, saya taunya pas viral itu. Cuman ya saya juga mengingatkan kan, ini gimana kok kayak gini gitu kan. Cuman di editing itu kan nggak diperlihatkan fullnya ya, ada sedikit disensor gitu kan. Cuman kan saya juga takut ya itu aman atau kayak gimana gitu. Cuman ya suami saya bilang, kata si produser sutradaranya ini bilangnya aman gitu ya. Saya sih sebagai istri ya, oh ya udahlah gitu, maksudnya mau gimana lagi kan gitu, percaya aja. Cuman setelah kejadian ini pun saya kaget dan saya minta pertanggungjawaban sama ownernya, suami istri, untuk bertanggung jawab lah gitu kan, karena kan ulah dia juga ya gitu kan, Otak dibalik semua ini lah. gitu. Tapi suami kita malah menanggung Nanggung apa yang sama gitu. sama. Gitu. Cuma pengen minta keadilan aja sih, karena kita nggak menikmati hasil bosnya, tapi kita suami kita hanya dikasih upah aja gitu setelah selesai mengerjakan itu gitu. Berarti selama ini sendiri nggak ada komunikasi ya untuk film ini sendiri, baru pas akhirnya viral itu suami baru cerita banyak bagi pihak Putin. Saya sih udah tahu, cuman taunya itu nggak sampai yang separah beberapa bulan ke belakang gitu taunya, karena pas suami saya juga bilang ini udah parah nih gitu kan, ini udah parah nih, Kok jadi dan begini gitu. kok jadi begini gitu kan. Tapi ya seperti itu gitu, maksudnya kayak kita mau melarang pun jawabannya selalu sama sih, katanya aman, ada kuasa hukumnya, tapi sampai sekarang sih saya nggak pernah lihat gitu. Ya bentar. Nggak ada sama sekali, nggak ada insentif, nggak ada bonus, nggak ada apapun, pure gaji. Pure gaji gitu, nggak ada tambahan apapun lagi. Makanya di sini saya merasa nggak adilnya dengan yang menerima keuntungan dengan yang sekedar bekerja gitu kan, kok sama gitu pasalnya gitu ya. Ya merasa nggak adil aja, sedangkan di luar masih ada yang harusnya lebih berat gitu dibanding karyawan.